Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam dengan NIM 07319.001. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tambang dalam batu bara dan tambang terbuka batu bara. Yang pertama yaitu tambang terbuka batu bara. Penambangan dengan metode tambang terbuka merupakan suatu kegiatan penggalian bahan galian, seperti batu bara, or, biji, batu, dan sebagainya, di mana para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar dan iklim. Kebanyakan tambang batu bara Indonesia ini menggunakan metode tambang terbuka ini. Oleh karena sebagainya besar, cadangan batu bara terdapat pada dataran rendah atau pada daerah pegunungan dengan topografi yang landai, dengan kemiringan lapisan batu bara yang sangat kecil. Dalam penambangan open pit, perlu dihitung ongkos ukur pembuangan water overburden dan waste dari contact rock. Perbandingan antara waste dan ore oleh karenanya merupakan faktor kontrol dalam membandingkan ongkos penambangan ore berdasarkan open pit dengan metode underground. Aktivitas pertambangan pada tambang terbuka atau open pit. Berikut itu aktivitas pertambangan terbuka. Yang pertama itu pembabatan dan pembersihan lahan atau land clearing. Pembabatan ini merupakan pembersihan lahan dari vegetasi yang menutupi lapisan tanah permukaan atau clearing and grubbing. Dilakukan dengan bulldozer atau ekskavator. Yang kedua yaitu pengupasan tanah atau penutup, yaitu merupakan tanah penutup yang dikupas dan yang diangkut ke tempat penimbun sementara atau di atas dan disebar ke area penambangan yang akhir. Dan selanjutnya yaitu penambangan penggalian bahan galian, yaitu merupakan penambangan dengan sistem tambang terbuka atau open pit yang dilakukan dengan cara pengupasan tanah penutup bahan tambang. Tanah penutup itu dikeluarkan dari area tambang dan bahan tambangnya digali dan diangkut keluar. Yang keempat yaitu pengangkutan bahan galian, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengangkut bahan galian tersebut dan membawa materialnya dari endapan bahan galian tersebut ke plot penambangan, yaitu dibawa ke tempat pengolahan untuk diproses lebih lanjut dari pengolahannya. Dan yang kelima itu proses pengolahannya, yaitu merupakan pemisahan mineral yang berharga dari mineral tidak berharga yang dilakukan secara mekanis, yang menghasilkan produk yang kaya mineral dan berharga, dan produk mineralnya itu berkadar rendah. Dan selanjutnya itu keuntungan dari tambang terbuka tersebut. Yang pertama itu kondisi kerjanya baik, yang berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari, sehingga kondisi itu sangat bisa disterilkan. Dan yang kedua yaitu kondisi kerjanya baik, atau mining recovery, lebih besar dari batas endapan yang dilihat lebih jelas. Yang ketiga yaitu relatif aman, karena adanya yang mungkin timbul terutama akibat kelongsoran. Dan yang ketiga itu pengawasan dan pengamatannya mutu biji. Dan berikutnya itu kerugian dari tambang terbuka. Yang pertama itu para pekerjanya langsung. Dan yang kedua yaitu kedalaman penggaliannya terbatas. Yaitu dikarenakan semakin dalam penggalian, maka akan semakin banyak tanah penutup yang harus digali. Dan yang ketiga itu alat-alat mekanis atau letaknya itu menyebar. Dan yang keempat itu pencemaran lingkup relatif lebih besar. Berikutnya itu strip mine. Strip mine ini merupakan salah satu jenis metode tambang permukaannya yang umumnya digunakan untuk menambang endapan batu bara yang letaknya itu mendatar atau sedikit miring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tambang dalam batu bara. Tambang dalam batu bara ini terdapat yaitu salah satunya metodenya itu room and pillar. Room and pillar itu apa sih? Room and pillar itu merupakan metode penambangan batu bara yang menentukan untuk suatu panel atau blok penambangan tertentu. Sehingga kemudian menggali maju dua sistem atau jalur terowongan, masing-masing melintang dan memanjang untuk melakukan penambangan batu bara dengan pembagiannya batu bara.
sistem penambangan bawah tanah untuk endapan batu bara, yaitu yang dimaksudkan yaitu datang bentuk blok-blok persegi. Seluruh bloknya batu baranya dibuat jalan batu bara yang digali, rum selebar 10 meter, dan pilarnya sebagai penyangga selebar 30 kali 30 meter, yaitu menggunakan kombinasi continuous minor. Dan metode penambangan ini menggunakan penggalian maju, terowongan, dan metode penambangan secara berurutan. Dan biasanya metode ini digunakan untuk pada material berharga bagian sedimen yang cenderung tersebar dengan keterbatan merata, dengan lapisan yang cenderung datar atau flat, dan dengan ketebalan sekitar 1 sampai dengan 4 meter. Contohnya itu bahan galiannya itu relatif lebih cocok menggunakan metode room and pillar ini. Seperti tembaga, contohnya gypsum, kapur, batu bara, dan bahan-bahan galian lainnya yang memungkinkan dan memenuhi syarat untuk ditambang menggunakan metode ini yang disebut dengan room and pillar. Selanjutnya itu ciri-ciri metode room and pillar. Yang pertama itu lebih fleksibel terhadap gangguan operasi, geologi, dan peralatan. Yang kedua itu karena meninggalkan batu bara dan jumlah besar maka berpotensi terjadinya sway backer. Dan yang ketiga yaitu hanya dapat diaplikasikan pada ketebalan lapisan 1-4 meter. Yang keempat yaitu potensi subsidinya sangat kecil. Dan selanjutnya itu klasifikasi dari metode room and pillar. Berikut adalah klasifikasinya. Yang pertama yaitu step room and pillar method. Step and pillar method ini merupakan step room atau pilar yang cocok diterapkan pada cadangan dengan instalasi 15-30 dengan ketebalan lapisan cadangan antara 2-5 meter. Dan yang kedua yaitu force room and pillar method. Merupakan yaitu instalasi dengan cadangannya itu mencapai 20% sampai 50 derajat. Metode yang digunakan umumnya ialah yaitu room and pillar metode ini. Dan yang ketiga itu classroom and pillar metode, yaitu merupakan metode yang sering ditemukan pada bahan galian maupun batu bara yang cadangannya itu cenderung tersebar mendatar. Keunggulan dari metode ini yaitu yang pertama, lingkup penyesuaiannya terhadap kondisi alam pada penambangan. Dan yang kedua itu dapat menyesuaikan terhadap variasi kemiringan atau kecuali lapisan yang sangat curam dan tebalnya tipisnya lapisan batu bara tersebut, keberadaannya patahan serta sifat dan kondisi lantai dan atap. Dan yang ketiga itu mampu menambang blok yang tersisa. Oleh karena itu penambang sistem ini sangat panjang, misalnya karena adanya patahan. Dan yang keempat itu dapat melakukan penambangan suatu blok yang berkaitan dengan perlindungan permukaan. Dan yang kelima yaitu cukup efektif untuk menaikkan recovery sedapatnya, yaitu pada blok yang biasanya yang tidak cocok ditambang semuanya. Misalnya itu penambangan bagian dangkal di bawah dasar laut. Kelemahan dari metode ini yaitu yang pertama, recovery penambangan batu bara yang sangat buruk, yaitu sekitar 60-70%. Dan yang kedua, bila dibandingkan dengan metode penambangan batu bara sistem lorong panjang, banyak terjadi kecelakaan seperti atapnya itu ambruk. Dan yang ketiga, ada batas maksimum penambangan bagian dalam, yang antara lain disebabkan oleh peningkatan tekanan bumi atau batang sekitar 500 sampai di permukaannya. Dan yang keempat itu karena banyak batu bara yang disisakan akan meninggalkan masalah. Yang berikutnya itu longwall. Longwall itu merupakan metode eksploitasi yang digunakan pada deposit yang datar, tipis dan berbentuk tabular. Metode longwall ini digunakan khusus untuk bahan galian batu bara. Perolehannya tinggi karena yaitu mengambil sebagian besar batu bara.
Dan port manual ini dapat dipusatkan karena pada berproduksi besar di satu port kerja. Pada umumnya untuk kemiringannya landai. Mekanismenya pengambilan batu bara tersebut berangkutan dengan penyanggaan dan menjadi mudah sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengambilan batu bara tersebut. Syarat dari metode ini yaitu longwall yang dalam bentuk dan posisi, yaitu yang pertama bentuk depositnya tabular dan posisi depositnya itu moderate 150 sampai 900 meter atau lebih untuk batu bara tersebut. Depositnya itu rendah, lebih kurang dari 12 derajat. Lebih baik yaitu jika datar. Untuk mineral sendiri itu ore strength-nya itu harus sedang untuk mempermudah penggaliannya. Untuk rock strength-nya lemah sampai sedang agar mudah runtuh. Keunggulan dari metode longwall ini. Yang pertama itu memiliki produksivitas yang tinggi, dan yang kedua itu memiliki biaya yang cukup rendah, dan yang ketiga itu dapat digunakan untuk SIM dalam dan roof yang buruk sekalipun. Dan yang keempat yaitu sangat aman dan sehat, terutama untuk kecelakaan oleh runtuhnya atap. Dan yang kelima itu pekerja yang dibutuhkan itu relatif sedikit. Untuk kekurangannya itu yang pertama runtuhnya terjadi di area yang luas. Dan yang kedua yaitu metode yang tidak fleksibel dan juga sangat kaku dalam tata ruangnya. Dan yang ketiga itu tingkat pendambangannya harus dipertimbangkan untuk menghindari keruntuhan atapnya. Dan yang keempat itu harus diperlukan model yang tinggi. Dan yang kelima, tingginya biaya pemindahannya. Dan yang keenam itu pemanasan suhu tinggi dalam GOP yang menimbulkan pembakaran dalam tambang. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.